Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kemonotonan dan kecemburuan. Untuk bersingkat waktu, saya sebagai pemateri pertama, Laila Farzali. Saya Siti Elisa Jibua sebagai pemateri kedua. Saya Revi Aryani sebagai pemateri ketiga. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Pengertian kemonotonan fungsi. Kemonotonan fungsi merupakan salah satu konsep penting dalam kalkulus diferensial yang digunakan untuk menggambarkan perilaku suatu fungsi pada interval tertentu. Melalui konsep ini dapat diketahui apakah nilai suatu fungsi cenderung meningkat, menurun, atau tetap ketika nilai variabelnya bebas bertambah. Kajian mengenai kemonotonan sangat erat kaitannya dengan analisis perubahan yang terjadi pada suatu fungsi. Dalam matematika, pemahaman terhadap kemonotonan membantu dalam menggambarkan karakteristik grafik fungsi secara lebih akurat. Selain digunakan dalam pembelajaran kalkulus, konsep ini juga banyak diterapkan dalam bidang ekonomi, teknik, dan ilmu pengetahuan lainnya. Kemonotonan memberikan informasi mengenai arah perkembangan suatu fenomena yang dimodelkan dalam bentuk fungsi matematika. Oleh karena itu, penguasaan konsep kemonotonan menjadi dasar yang penting dalam mempelajari aplikasi turunan. Pemahaman yang baik terhadap konsep ini akan memudahkan seseorang dalam melakukan analisis fungsi yang lebih kompleks. Fungsi yang dikatakan monoton naik apabila nilai fungsi selalu bertambah seiring dengan bertambahnya nilai variabel pada suatu interval tertentu. Secara matematis, jika terdapat dua bilangan x1 dan x2 dengan x1 kecil dari x2 serta memenuhi fx1 kecil dari fx2, maka fungsi tersebut disebut monoton naik. Kondisi ini menunjukkan bahwa grafik fungsi bergerak ke arah atas dari kiri ke kanan. Fungsi monoton naik mencerminkan adanya peningkatan yang konsisten tanpa mengalami penurunan pada interval yang diamati. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini dapat ditemukan pada pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan investasi, maupun kenaikan hasil produksi. Dengan memahami sifat monoton naik, seseorang dapat memperkirakan kecenderungan perubahan suatu variabel secara lebih sistematis. Oleh sebab itu, konsep ini memiliki peran penting dalam proses analisis dan pengambilan keputusan. Keberadaan fungsi monoton naik sering menjadi indikator adanya perkembangan positif dalam suatu fenomena. Fungsi monoton naik dapat dibedakan menjadi monoton naik biasa dan monoton naik ketat. Pada fungsi monoton naik biasa, nilai fungsi diperbolehkan tetap pada beberapa titik tertentu selama tidak mengalami penurunan. Sementara itu, fungsi monoton naik tetap mensyaratkan bahwa setiap pertambahan nilai variabel harus selalu diikuti oleh pertambahan nilai fungsi. Perbedaan ini penting untuk dipahami karena berpengaruh terhadap interpretasi perilaku fungsi pada suatu interval. Dalam analisis matematika, kedua jenis kemonotonan tersebut sering digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik fungsi yang lebih spesifik. Pemahaman mengenai klasifikasi ini juga membantu dalam proses pembuktian matematis yang melibatkan sifat-sifat fungsi. Oleh karena itu, konsep monoton naik tidak hanya dipahami secara umum, tapi juga berdasarkan tingkat keketatannya. Hal ini menunjukkan bahwa kemonotonan memiliki cakupan kajian yang cukup luas. Saya lanjutkan kepada moderator atau pemateri kedua. Baik, saya akan menjelaskan materi menentukan interval naik dan interval turun. Contoh soalnya adalah fx sama dengan x pangkat 2 kurang 4x tambah 3. Maka turun pertamanya adalah f aksen x sama dengan 2x kurang 4. Jadi, x-nya sama dengan 2. Jika x kecil dari 2, misalnya x sama dengan 1, maka turunannya f aksen 1 sama dengan 2 kali 1 kurang 4 sama dengan minus 2
kecil dari 0. Jadi ini disebut fungsi turun. Selanjutnya, jika X besar dari 2, misalnya X sama dengan 3, maka F aksen 3 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 4 sama dengan 2. Maka ini besar dari 0. Jadi ini adalah fungsi naik. Jadi kesimpulannya, interval turun minus tak hingga, koma, koma 2. Interval naik dua, koma, tak hingga. Sekian, dilanjutkan kepada materi pertama. Pengertian kecekungan fungsi. Kecekungan fungsi merupakan sifat yang menunjukkan bagaimana perubahan kemiringan garis singgung terjadi pada suatu kurva. Jika kemiringan garis singgung semakin bertambah ketika bergerak dari kiri ke kanan, maka grafik cenderung melengkung ke atas. Sebaliknya, jika kemiringan garis singgung semakin berkurang, maka grafik cenderung melengkung ke bawah. Dengan kata lain, kecekungan menggambarkan pola perubahan gradien pada suatu fungsi. Konsep ini memberikan informasi tambahan yang tidak dapat diperoleh hanya dari analisis naik atau turunnya fungsi. Oleh sebab itu, kecekungan sering digunakan bersama konsep kemonotonan dalam analisis grafik fungsi. Melalui kombinasi kedua konsep tersebut, karakteristik suatu fungsi dapat dipahami dengan lebih lengkap. Hal ini menjadikan kecekungan sebagai bagian penting dalam kajian kalkulus diferensial. Fungsi dikatakan cekung ke atas apabila grafiknya berbentuk seperti mangkuk yang terbuka ke atas. Selain cekung ke atas, terdapat pula fungsi yang bersifat cekung ke bawah. Fungsi ini memiliki bentuk grafik yang menyerupai lengkung yang membuka ke bawah. Selanjutnya, materi ketiga. Selanjutnya, menentukan kecekungan dan titik belok. Contoh soal yaitu persamaan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2. Untuk menentukan kecekungan dan titik belok, gunakan turunan kedua. Turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 6x. Turunan kedua yaitu f double x aksen x sama dengan 6x dikurang 6. Selanjutnya menentukan kecekungan. Jika f aksen x lebih besar dari 0, maka grafik cekung ke atas. Dan jika f aksen x lebih kecil dari 0, maka grafik cekung ke bawah. Selanjutnya, uji tanda turunan kedua.
di mana X dikurang 6 sama dengan 0. X sama dengan 1. Untuk X lebih kecil dari 1, maka F aksen X lebih kecil dari 0. Untuk X lebih besar dari 1, maka F aksen X lebih besar dari 0. Selanjutnya, menentukan titik belok. Karena tanda aksen X berubah dari negatif menjadi positif di X sama dengan 1, maka terdapat titik belok. Cara menghitungnya yaitu hitung nilai fungsi saat X sama dengan 1. Di mana F1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 3 sama dengan minus 2. Jadi titik beloknya adalah 1, minus 2. Kesimpulannya, cekung ke bawah pada interval berada pada titik minus tak hingga, 1 dan cekung ke atas pada interval berada pada titik 1, tak hingga. Selanjutnya titik beloknya berada pada titik 1, minus 2. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.